Oh ini tempat persembunyiannya. Benar-benar orang gila dia. Tapi gimana caranya Zul bisa sampai sini ya? Gue aja kesusahan. Harus pakai loncat loh. Malah hampir jatuh ke jurang lagi. Hah. Nyusahin aja sih itu orang. Ini enaknya gue masuk? Jangan. Kalau masuk, gue belum tahu keadaan di dalam kayak mana. Kalau gue tidur aja, khawatiran Zul apa-apain. Mereka ngobrol. Kamu kenapa, sayang? Kamu ini laki-laki apa bukan? Aku laki-laki. Kenapa emangnya? Enggak, laki-laki itu pemberani. Yang aku lihat sekarang bukan keberanian, tapi ketakutan yang dibungkus sok jantan. Ambisi, sayang. Ini namanya ambisi. Aku cuma berjuang buat dapetin apa yang aku mau. Lagian aku gak nyakitin kamu kan? Oh iya? Jadi menurut kamu nyulik orang itu perjuangan? Terus kamu pikir karena kamu gak mukul berarti kamu gak nyakitin? Terus ganggu orang lain itu bukan hal yang salah? Aku cuma pengen ngobrol. Aku tahu kamu gak bakal mau denger kalau aku datang baik-baik. Iya jelas lah, siapapun yang waras gak bakal mau denger omongan orang aneh yang tiba-tiba muncul dari mana, terus nyulik dia. Kamu tahu gak, kamu ini pengecut. Cuma berani kalau orang lain gak bisa ngelawan. Kamu gak ngerti. Aku udah lama nyari orang yang cocok buat ritual ini. Saat pandangan pertama itu, aku langsung jatuh hati padamu. Ini ritual gak berbahaya, sayang. Aku gak bakal nyakitin kamu. Tapi kalau ini berhasil, semuanya bakal berubah. Aku, kamu, kita bakal terhubung. Bukan cuma lewat pikiran, tapi lewat jiwa. Ritual. Jadi ini bukan cuma obsesi. Tapi ini kegilaan satu orang yang melibatkan banyak orang. Kamu tahu nggak? Kamu pikir manusia bisa dipaksa terhubung cuman karena kamu mau? Kamu gak ngerti. Ini bukan paksaan. Ini kesempatan. Mungkin kamu bakal ngerasa aneh sekarang. Dan kamu salah paham. Aku cuma pengen kamu ngerti perasaanku. Hanya dengan ritual ini, keseriusanku padamu bisa terwujud. Serius? Dengan cara kayak gini? Cowok serius itu datang, ngomong baik-baik, bukan nyeret orang ke tempat gelap dan maksa didengar. Kalau kamu benar-benar serius, kamu gak akan bikin orang takut. Kamu gak ngerti, sayang. Dunia ini kejam. Kadang memang harus pakai cara yang ekstrim buat didengar. Enggak. Itu cuma alasan orang yang udah kalah sama egonya. Kamu cuma pengen ngerasa punya kendali kan? Pengen ngerasa di atas, biar kamu gak kelihatan kecil. Aku gak kecil. Aku cuman gak mau kehilangan kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat nunjukin kalau kamu bisa maksa orang lain nurut. Kalau kamu pikir itu cara nunjukin nilai diri, kamu salah besar. Bukan begitu orang yang kuat. Kamu ini lemah. Aku cuman pengen kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku gak seburuk yang kamu kira. Kalau kamu beneran gak buruk, kamu gak bakal mulai semuanya dengan kejahatan. Kamu mau dianggap baik, tapi caramu jahat. Cinta gak dipaksa. Semakin kamu paksa, semakin kelihatan kalau kamu gak ngerti artinya cinta. Kamu gampang banget ngomongnya. Kamu gak tahu kan rasa sakitnya dikhianatin, dilupain. Dan kamu kira itu alasan buat bisa nyakitin orang lain. Yang kamu butuhkan itu pola pikir yang benar. Tapi bukan aku yang bisa nyembuhin kamu. Kenapa jadi segila ini? Cuman karena pengen seseorang yang bahkan gak kenal sama kamu. Aku cuman gak mau sendirian lagi. Aku pengen dapat kasih sayang. Tahun kemarin aku udah nyobain ritual seperti ini, tapi gagal. Mungkin karena momentumnya kurang pas. Itu bukan alasan buat nyeret orang lain dalam kesepianmu. Kalau kamu benar pengen disayang, mulai belajar buat gak nyakitin. Kamu mau tahu kenapa kamu selalu gagal? Karena kamu pikir semua bisa dipaksa. Padahal cinta, sayang, itu bukan soal kuasa, tapi kepercayaan. Kamu gak takut aku apa-apain di sini? Takut. Kamu ini selain pengecut, lucu juga ya. Ngapain juga aku harus takut sama penakut sepertimu? Yang harus bawa pistol kayak gitu.
Padahal untuk melawan orang yang gak bawa senjata. Laki-laki macam apa ini? Kayak gitu tuh, laki-laki. Kalau kamu memang laki-laki, pemberani, coba deh keluar sana. Hadapin tuh, temen aku. Satu aja tuh kalau kamu bisa ngalahin. Hah, berani? Harus bawa pistol kayak gitu? Dasar pecundang. Aku gak nyangka. Cuman kata-kata yang keluar dari mulut wanita bisa membuatku jatuh seperti ini. Ternyata itu motivasi psikopat. Yang jelas kamu gak bisa milikin aku. Ritualmu juga gak akan berhasil. Jiwa dan hatiku sudah menolak. Kamu harus ngerti. Kalau kamu gak bisa milikin orang yang kamu sayang, minimal belajarlah buat bahagia ngeliat dia bahagia. Tapi kalau kamu masih punya sedikit niat untuk berubah, kita keluar. Duduk dulu yuk. Capek banget. Dari tadi muter-muter hampir seluruh hutan kali. Rasanya kaki udah kayak kayu nih. Iya, boleh. Istirahat dulu aja, sambil dengerin ya. Barangkali ada suara-suara gitu. Gue jadi tambah yakin pasti mereka masuk ke suatu tempat. Tapi gimana ya? Kadang kita memang harus berhenti dulu, biar pandangan kita lebih luas. Kalau terus jalan tanpa arah, kita cuma muter dalam panik yang sama. Tapi juga serba salah sih, waktu kita nggak banyak, Len. Kalau Angel dibawa makin jauh gimana? Belum juga Eji, gimana kabarnya? Aduh, gue nggak tenang sumpah. Dari tadi kan kita belum menemuin goa ya. Biasanya ada tandanya. Tanah yang lebih lembab, udara yang keluar dari bawah, suara air biasanya ada. Ngomongnya udah kayak dosen geologi, be. Kalau dosen geologi bisa nolong nyari Angel sama Eji ya nggak apa-apa. Tapi yang kita belum cek, tebing ini nih, sama jalan menurun ini. Gimana? Kita jalan sekarang. Sylvie kakinya masih kayak kayu, be. Biar dia istirahat dulu lah. Oke, nggak apa-apa kok. Tapi 5 menit lagi ya. Daripada nanti kenapa-napa, nyusahin kalian juga. Iya, siap nyantai nyantai aja. Oke, makasih ya. Lupakan ritual bodoh ini. Ngobrol di luar, aku pengen lihat bintang. Jadi ya lebih gentle. Hadapi masalahmu. Bawa juga tuh pistol. Buang ke jurang. Anggap aja itu sebagai simbol kalau kamu udah berhenti dan berubah. Padahal gue udah siap kalau gelut. Cerdas juga sih Angel.